Jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya jawab salam lo? Cucu Syekh Nawawi Al-Bantani jawab salamnya. Nggak teriak, teriak yang keras. Mau punya rumah nggak? Mau punya mobil nggak? Sekali lagi ya, sekali lagi yang keras. Woi bocah, yang keras. Ini kayak begini-gini tim resek nih. Bocapan cepean. Ibu-ibu pokoknya gue sumpahin laki lo kawin lagi bentar. Bapak-bapak di belakang suaranya keras, saya sumpahin besok nggak dapat OBK, nggak dapat duit lo. Ayo, mau nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan begitu enak. Orang-orang yang nggak demen acara Isra Mi'raj, biarin aja kupingnya berisik. Emang gue pikirin, betul? Kalau keras begitu malaikat rahmat turunnya cepat. Insya Allah yang belum punya rumah punya rumah. Yang belum punya mobil punya mobil. Anak muda yang belum punya motor punya motor. Bapak-bapak insya Allah yang kerja gajinya nambah. Yang usahanya lancar. Ibu-ibu udah punya gelang emas belum? Udah punya emas-emasan belum? 2 kali matre lo emang. Besok pergi ke pasar, di pasar banyak mas-masan, mas bejo, mas karyo banyak. Baik, alhamdulillah bidinil Islam alladzi ja'a bihi sayyiduna Muhammad li syahadatil bashar fi ma'asihim wa ma'adihim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati para tuan-tuan guru, para sepuh, para tokoh masyarakat, khususnya panitia yang sudah bersusah payah, DKM Masjid, insya Allah kita doakan para habaib, para asatidz, para asatidzah, para kiaiin, para ajengan yang hadir pada malam hari ini. Kehadiran beliau di tengah-tengah kita insya Allah menyebabkan turunnya rahmat. Tidak lupa salam hormat tadim saya kepada ayahanda, ibunda, pemuda-pemudi. Insya Allah selepas acara ini kembali kepada tempat tinggal masing-masing, sudah tercatat menjadi fi ibadikas sholihin. Insya Allah malam hari ini kita munajat kepada Allah lewat peringatan Isra dan Mi'raj. Semoga semua kita tercatat orang-orang yang dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bersyukur pertama kali kepada Allah hukumnya wajib. Asyukru ala nikmatin nikmatun. Bersyukur kepada satu nikmat adalah nikmat tersendiri. Itulah tanda-tanda orang yang beriman. Salawat dan salam kita tujukan kepada manusia mulia yang membawa dunia ini menjadi mulia, yang tercipta dari zat yang mulia, dididik oleh zat yang maha mulia, kedudukannya tinggi. Setiap apapun yang diikutkan, setiap apapun yang disandingkan pasti menjadi mulia. Kita semua tercatat hamba-hamba yang mulia, umat-umat yang paling mulia melebihi umat-umat terdahulu. Allah catat, tar dulu lu amin-amin aja lu. Tercatat Allah tuangkan dalam Al-Quran. Pak, lembek banget lu. Bu, oh kalau lu ayah. Kita tercatat di dalam Al-Quran. Umat lain nggak tercatat di dalam Al-Quran. Allah bilang kuntum khairu umat, kalian adalah umat sebaik-baiknya umat, lebih baik daripada umat terdahulu. Tugasnya nggak banyak, tugasnya cuma 2, amal ma'ruf nahi munkar. Kerjakan ma'ruf, kerjakan amal ibadah, pakai akhlakul karimah, tunjukkan jiwa Islam yang besar.
Islam itu kafah. Kalau udah kerjain ibadah, maka jauhi daripada kemaksiatan, hancurkan kemaksiatan, hancurkan kemungkaran. Itu karena perintah Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Apabila ada di antara kalian yang melihat kemungkaran di depan, maka hancurkan dengan tangannya. Takbir dan perang kencing lu. Nggak dibilang samperin tabayun nggak? Lihat kemungkaran, hancurin. Di sini ada pabrik miras nggak? Ada nggak pabrik miras? Ada depo-depo miras nggak? Kalau ada, itu mengganggu umat. Rata-rata yang minum anak muda, betul? Betul. Iya, habis minum sempoyongan, nyebur di got, pagi-pagi nyungsep tuh. Dibangunin, kenapa lo? Habis tiang listrik jalan, ngalingin jalan, gue tabrak dah. Ya, kalau ada orang begitu, hancurin, gak bakal berkah di kampung. Maka tugas kita cuma dua, saudara-saudara, ayah bunda, pemuda-pemudi, kerjakan kebaikan, ibadah, dan hancurkan kemungkaran. Saya mau tanya, kalau ada kemungkaran, ini kampung apa sih? Ocit. Nih, warga Ocit, kalau besok ada kemungkaran, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Besok ada bandar judi, biarkan atau gerbak? Besok ada tempat miras, biarkan atau hancurkan? Besok ada tempat prostitusi, biarkan atau hancurkan? Biarkan atau hancurkan? Siap bakar, takbir. Kalau dijaga polisi, betul, polisinya pakai pistol, berani, betul, pakai laras panjang, berani. Kalau satu batalion siap hancurkan, betul, siap jadi tentara Rasulullah, takbir. Baik, takbirnya simpen dulu buat ntar. Saudara, ayah bunda, peringatan Isra dan Mi'raj ini peringatan istimewa. Nggak ada umat terdahulu, nggak ada, cuman kita umat Nabi. Dua kemuliaan yang didapat ayah dan bunda. Allah katakan di dalam Al-Quran, bukain. Saya mau tanya, yang bisa angkat tangan. Tentang Isra dan Mi'raj di dalam Al-Quran, surat apa namanya, ayat berapa? Tunjuk tangan. Ya, tunjuk tangan. Jawab. Baca. Enggak tahu ya. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musayyir ala kuasa menjamil abdi yassir mutaqum hadir qaraf. Minum, baca salawat, gobul hajat ya salat. Siapa ngapal? Yang laki sekarang. Siapa ngapal? Bukain lagi. Yang ngapal? Al-Isra ayat pertama. Ayo. Kan laki bu, perempuan udah. Lu gimana sih lo? Kalah lu mama. Ayo, ada yang ngapal kak? Ya, sini lo, maju. Sini cepetan. Time is money ini. Mana yang tadi tunjuk tangan? Ayo, cepetan. Jangan senyum-senyum, baca dulu. Sini depan. Besok kalau tablik akbar jangan pakai kaos. Kaosnya apa nih? Cungkok. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Betul ya? Betul? Cakep. Baru cucunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Tadi dulu Nami. Sira siapa? Ya. Nama Sira Muhammad Yanto. Muhammad Yanto. Yantonya hilangin, bapak lu bilang. Udah cakep-cakep Muhammad Yanto. Bapak datang nggak? Gua ganti namanya, mau nggak? Bilang bapak, namanya Muhammad
ganteng gini, kumis tipis kayak tikungan Cikande. Jangan Muhammad Yanto. Masa Muhammad, Nabi Muhammad Yanto, nggak enak. Besok kalau di surga dipanggil Muhammad Yanto, bilang Bapak diganti namanya biar redok biar ikhlas, namanya Muhammad Raihan. Artinya apa? Muhammad membawa angin surga. Ya kan? Ya. Udah kerja apa masih sekolah? Baru lulus, mau kerja jadi santri. Jangan dah, gua nggak doain lo jadi santri, gua doain lo jadi orang kaya. Amin. Duduk situ. Nah dulu, gua mau tes lagi sekali lagi. Pokoknya lo famous aja dah. Baik. Surat Al-Isra ayat pertama Allah katakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pertanyaannya, kenapa Allah pakai subhana di depannya? Enggak alladzi baraka haulahu. Allah kalau enggak, Ar-Rahman kalau enggak, Ar-Rahim kalau enggak, Al-Kabir. Kenapa pakai subhana? Maha suci Allah. Cukup dengan kata satu subhana. Di dalam kitab Sabti tafsir mengatakan subhana mewakili Allah maha berkuasa, Allah maha berkehendak, Allah maha berkeinginan, Allah maha segalanya. Kalau Allah sudah mencakupi seluruhnya, maka kata yang paling pantas subhana, maha suci Allah. Tidak ada yang bisa menandingi. Allah memperjalankan seorang hamba. Yang kedua, kata kedua, alladzi asra bi abdihi. Ada kata-kata hamba, perhatikan Bu, ini ilmu. Di dalam kitab Zubat dikatakan, ya, orang kalau beramal ibadah nggak pakai ilmu, ilmunya ketolak. Ya, wa man ya'malu bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun atubalu. Barang siapa di antara kita umat Nabi beribadah nggak pakai ilmu, maka tertolak, dikembalikan. Biar tahu peringatan Isra dan Mi'raj syarat dengan makna. Mestinya orang yang hadir peringatan Isra dan Mi'raj pulang rajin sembayangnya. Ada yang suaminya nggak sembayang? Ada nggak? Siramin air. Pak, ada istrinya nggak sembayang? Istri nggak sembayang, lem biru aja, empar ganti yang baru. Anak nggak sembayang, ada nggak? Usir. Lo nggak sembayang, usir lo. Lo kata gue sambit lo. Kata Nabi, kalau anak 7 tahun nggak sholat dimarahin, 10 tahun nggak sholat dipukul, pendidikan. Balik 17 tahun masturbasi udah balik nggak sholat, usir. Kenapa? Sama aja memelihara binatang. Binatang sholat gak? Enggak. Lalu apa bedanya kita sama monyet? Monyet makan pisang gak? Makan. Kita makan pisang gak? Makan. Monyet jarinya berapa? 10. Ibu jarinya berapa? 10. Tangannya berapa? 2. Pak, kakinya berapa? 2. Monyet punya rambut gak? Punya. Kita punya rambut gak? Apa bedanya? Monyet makhluk gak? Kita makhluk gak? Apa bedanya? Bedanya kita sama monyet cuma satu. Monyet gak sholat, kita sholat. Kalau punya istri gak sholat, berarti istri punya suami punya anak bercakap. Woi, lo main handphone lo. Woi, lo chatting-chattingan lo. Gua kepet lo. Iya betul. Punya anak muda nggak sholat, anak muda. Perawan nggak sholat, perawan. Punya RT nggak sholat, RT. RW. Menteri nggak sholat, menteri. Betul. Presiden nggak sholat, berarti presiden. Lo yang ngomong, bukan gua. Aduh. Polisi nggak sholat, berarti polisi. Kiai nggak sholat, kiai. Ustadz nggak sholat, Ustadz. Habib nggak sholat, Habib. Sentimen lo sama Habib. Nah, saudara, ayah, bunda, pemuda-pemudi, abdihi di sini adalah seorang hamba. Maka ulama putar otak, hamba yang macam mana yang Allah perjalankan di tengah malam. Lihat atur-atur sejarah dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, nggak ada yang
hamba yang paling mulia. Hamba ini adalah hamba yang paling dicintai. Hamba ini adalah hamba yang paling utama dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Siapa dia? Nabi kita Muhammad tuh. Punya nabi mulia. Mau mati ingat ummati Jibril, gimana ntar umatku? Minta jaminan sama Allah. Turun kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, jaminan udah ditandatanganin sama Allah. Umatmu yang taat kepadamu, insya Allah Allah bebaskan dari dosa, Allah maafkan, Allah masukkan ke dalam surga. Keluar tuh hadisnya, kullu ummati yadkhulul jannah, seluruh umatku masuk ke dalam surga. Coba gubernur mau mati, ada bikin rakyatku, rakyat, ada presiden mau mati, Pak jebut, but. Udah ngapa? Pak, asyhadu Allah. Ada presiden mau mati, nginget ente semua, ada. Pak, gubernur, camat mau mati, ingat gak sama lu? Ingat gak? Rakyatku, mulut lu kotek-kotok. Sallu ala Muhammad. Berarti satu, Nabi Muhammad adalah Nabi spesial, Nabi yang paling disayang umat, paling disayang Allah, dicintai Allah. Tuh. Ada orang sekarang ngapain sih peringatan Isra Mi'raj mengagungkan Nabi Muhammad? Toh Nabi Muhammad sama kita, pala lo bawa penyan, goblok. Betul nggak? Kalau besok ada kiai ngomong di atas mimbar, ustadz ngomong memperingati Maulid Nabi, biasa-biasa aja. Oh Nabi Muhammad sama kita manusia biasa. Teriakin bareng-bareng, woi bolehnya kiai to, ustadz deh. Lu yang ngomong. Nabi Muhammad satu, manusia luar biasa, sehingga dari Nabi Adam hingga Nabi Isa nggak ada. Ada yang ketemu Allah, Nabi Musa. Saudara, Nabi Musa minta sama Allah, maksa tuh, minta ketemu sama Allah. Nih kita lihat perbandingan Nabi kita nih, biar ente makin cinta. Nggak pernah nangis sih buat Nabi. Udah pernah mimpi Nabi Muhammad? Belum? Wah, Nabi Muhammad ganteng banget tuh, masya Allah, bibirnya aja seksi, merah mereka. Ibu-ibu kalau mau kondangan pakai merah tuh, gincu, iya gak? Pakai pipi merah tuh yang kayak ditamukin Cina tuh. Blush on. Nabi nggak usah pakai begitu, bibirnya udah merah merekah delima. Pipinya kalau kena sinar mata, gue kaget gue. Woi, lo lewat. Resek nih bocah di sini. Gue pikir kucing gede banget. Kacau dah, orang ngawacit bayar dah. Gue sumpahin lu tuh anak mana tuh, woi, gue sumpahin lu jadi kiai besar lu. Baik, apa mana tuh dia tuh gara-gara dia nih? Apa mana tadi? Merah merona, nggak pakai gincu, pipinya kalau kena sinar matahari ya Allah merah, gantengnya minta ampun. Nabi Yusuf kecil nggak ada apa-apanya, cucunya aja ganteng begini. Ya, Nabi bilang lu tepuk tangan, lu pikir gua burung dara? Nabi Muhammad gantengnya orang, mulianya manusia. Coba tanya, bangga gak jadi umat Nabi? Bangga gak jadi umat Nabi? Bangga gak jadi umat Nabi? Kalau ada umat Nabi gak sholat, berarti umat mau jadi mau. Yang keras-keras bapak lo yang gak sholat. Baik saudara, Nabi Muhammad mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat harus bangga. Makanya gara-gara Nabi Muhammad jadi umat paling mulia. Masuk surga duluan, Pak. Masuk ke surga duluan. Apalagi model laskar begini nih. Badannya gempal banget. Masuk surga. Warga Ocit, kampung Ocit masuk surga. Ibu-ibu, wah masuk surga duluan. Tadi tolak badru alaina. Wah, lagi yang ibu pakai ungu tuh, wah, malaikat juga digemar, minggir loh. Enak gak jadi umat Nabi? Enak gak? Jadi satu, lewat peringatan Isra Mi'raj kita tahu
bahwa Nabi Muhammad adalah manusia spesial. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah yang paling makhluk dicintai Allah. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad berbeda dari nabi-nabi yang terdahulu. 124.000 nabi, nomor satu adalah Nabi Muhammad karena seluruhnya tercipta dari nurnya Muhammad. Nabi Muhammad yang disebut dengan Nur Muhammadiyah. Singkat cerita, naik Nabi Isra Mi'raj, dijemput sama malaikat Jibril. Nabi Musa jalan kaki ke Bukit Tursina. Bu, Nabi Musa minta sama Allah, kata Allah baik ketemu di Bukit Tursina. Dari rumahnya Nabi Musa jalan kaki. Nabi Muhammad kendaraannya 500 tahun. 500 tahun sebelum nabinya lahir udah ada yang namanya buruk. Itu cepatnya Masya Allah. Lu kalau anak muda naik motor kebut-kebutan, Sony naik ereki, laskar songong dikit. Kayak tadi tuh yang patwal tuh, terima kasih patwal jemput. Dia yang oleng-oleng, gue yang skor jantung. Mana tuh patwal? Sahabat gue kalau kesini, truk gue gila. Mentang-mentang cucu Syekh Nawawi Al-Bantani, bajak mau dihajar. Udah gitu truk segede bagong takut lagi, Masya Allah. Pantas, insya Allah, Laskar Banten yang diadalin oleh imam besar. Takbir, Sallu ala Muhammad. Bilangin ntar, kalau pulang jangan begitu, gue spor jantung. Iya, rasanya kayak mau berak di celana, Bu. Nabi Musa jalan kaki, Nabi Muhammad disiapin buruk, kecepatan melebihi kecepatan cahaya, sekali kedip nyampe. Oh, naik motor, ngebut, jatuh. Repot gak kalau jatuh? Repot. Makanya Nabi Musa sendiri, Nabi Muhammad di decking, Pak. Nabi Muhammad yang decking malaikat Jibril. Ini ada orang hasut, iri, dengki, goblok, entolol. Lihat Habib, lihat Kiai dikawal. Ngapain bakal dikawal-kawal? Lo kenapa? Nabi aja dikawal sama malaikat Jibril, betul gak? Betul gak? Betul gak? Nabi dikawal sama malaikat Jibril, dijaga keamanannya. Kata Allah, hei Jibril, kuserahkan tanggung jawab 100% kepada engkau. Jaga kekasihku Muhammad. Naik buruk cepat. Di dunia ada satu kendaraan tercepat, buatan Inggris, Pak, namanya pesawat Concorde. Kalau dari sini nih, dari Serang nih, dari Banten sini ke Amerika 3 jam doang tuh. Bayangin Bu, 3 jam bangun kita sampai di Amerika, rambut kita jibrak langsung. Beneran, buatan Inggris. Ini kalau kita rame-rame diri di ujung jalan, kiri kanan pesawat lewat. Jadi kiri kanan bebek bakar, ayam bakar kita. Saking kencangnya. Tapi kalah, itu buatan manusia, saudara. Ini buatan Allah. Naik dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Naik ke atas ketemu Allah. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, perlu dicatat. Bu, anak muda, Pak. Woi, gue yang belakang. Woi, catat. Nah, malaikat Jibril nggak pernah manggil nama Nabi Muhammad nggak pernah. Ada ustadz, ada kiai, Muhammad berkata, rubuhin panggungnya. Gimana mau manfaat sama Nabi aja kurang ajar. Betul gak? Betul. Muhammad berkata, Muhammad yang mana ya, Kang Jengkol? Betul gak? Sayyiduna Muhammad. Kata malaikat Jibril, ya Khalili, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Sekarang giliran engkau berhadapan dengan Allah. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, dari dunia kita berdua. Masa sini gue sendirian, masa saya sendirian? Nggak aci, jangan curang dong. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, kalau saya ngadep kepada Allah bersama engkau, saya akan hancur binasa, terbakar. Nggak kuat nahan cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sanggup nahan cahaya engkau yang sanggup nahan cahaya Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau ya Rasulullah, karena engkau lebih spesial daripada kami para malaikat. Engkau lebih spesial daripada surga. Engkau lebih spesial dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Makanya Nabi Adam nanya ketika sujud di pintu ars, la ilaha illallah. Nabi ngomong, Nabi Adam, ya Allah, ya Tuhanku, pasti yang namanya Muhammad ini kekasihmu. Tanya, kata Allah, dari mana engkau tahu? Hai Adam, aku belum kasih tahu. Nggak mungkin nama seorang pencipta digabungkan dengan nama penciptanya.
makhluk dengan pencipta yang nggak mungkin. Kalau tidak yang namanya Muhammad ini pasti kekasihmu. Apa jawaban Allah? Kalau bukan karena Muhammad, takkan kau kuciptakan engkau dirimu, wahai Adam tuh. Insya Allah. Nabi siapa tuh? Nabi siapa tuh?